Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Rani Kartika, dalam channel YouTubeku yang berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, dan seputar perkuliahan yang ditujukan juga untuk mahasiswa. Nah, pada video kali ini, kalau misalnya kalian sudah nonton di videoku yang sebelumnya, itu tentang syarat perpanjangan hak guna bangunan, tapi dalam kasusnya adalah si pemilik sertifikat HGB tersebut telah meninggal, lalu perpanjangannya ingin diurus oleh ahli warisnya. Nah, kali ini aku ingin berbagi informasi terkait dengan syarat perpanjangan HGB oleh si pemilik sertifikatnya langsung. Nah, teman-teman, aku juga perlu mengulang kembali, kalau kalian mau tahu tentang HGB, hak pakai, hak milik atas tanah itu apa, bisa dicek ya pada playlist channelku, kalian pilih playlist seputar tanah, seputar notaris apa ya, seputar tanah. Nah, kalian cek aja di sini banyak sekali informasi-informasi pertanahan yang bisa kalian dapatkan. Dan juga kalau misalnya nanti apa namanya mau informasi yang lain kayak perjanjian atau misalnya kayak perusahaan mau mendirikan perusahaan syaratnya apa juga boleh kalian untuk mampir ke channel YouTubeku dan cari playlistnya di situ ada. Nah, kali ini aku tidak mau terlalu panjang lebar mengulang kembali apa sih hak guna bangunan gitu ya. Tapi aku akan mengingatkan sedikit saja bahwasanya hak guna bangunan sertifikat yang Bapak Ibu miliki itu ada jangka waktunya. Jadi untuk hak guna bangunan itu jangka waktunya adalah 30 tahun pemberian haknya. Dan nanti kalau sudah habis dilakukan perpanjangan lagi maka akan diberikan 20 tahun untuk masa perpanjangan dari sertifikatnya. Tetapi, nah ini yang perlu dipahami sekali lagi bahwa jangan jangan mepet-mepet ya. Kalau misalnya jangka waktunya sudah mau habis, jangan 1 tahun lagi mau habis itu langsung itu belum juga diurus permohonan untuk perpanjangan hak guna bangunannya. Nah, itu disarankan kapan waktu yang tepat untuk memproses ya. Itu adalah 3 tahun sebelum masa jangka waktu perlindungan hak guna bangunannya itu habis, maka Bapak Ibu silakan untuk mengurus perpanjangan permohonan untuk perpanjangan haknya. Nah, syarat-syarat apa sih yang harus disiapkan gitu ya untuk kita mengurus perpanjangan tersebut? Yang pertama adalah membawa surat permohonan bermaterai. Jadi permohonan untuk perpanjangan haknya ya iyalah karena kita minta diurus kita pasti ibaratnya memohon gitu ya untuk dibantu pengurusannya. Jadi ada surat permohonan hak yang bermaterai cukup. Lalu kemudian surat pernyataan tidak bersengketa. Jadi harus kita bawa surat tersebut yang intinya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah benar tanah milik kita dan sedang tidak dalam keadaan bersengketa ataupun tidak sedang dalam keadaan jaminan di bank dan segala macam. Jadi untuk memastikan bahwa tanah tersebut statusnya aman ya. Lalu kemudian fotokopi sertifikat itu harus dibawa beserta dengan sertifikat aslinya. Lalu kemudian fotokopi PBB-nya ya karena pasti punya pajak bumi dan bangunannya dong, apalagi hak guna bangunan ya kan. Itu dan sudah harus dibayarkan. Jadi kalau PBB-nya belum bayar, ya dilunasi dulu ya. Lalu kemudian fotokopi KK, kartu keluarga dari si pemilik sertifikat, lalu SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah. Nah, ini surat ini bukan kayak sertifikat ya. Jadi ini intinya surat yang menjelaskan tentang lokasi atau lokasi tanah gitu ya, status tanah yang suratnya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Jadi itu untuk lebih menegaskan ini tanah ini usulnya gimana, lokasinya di mana, statusnya bagaimana. Oke, jadi dia tidak dapat dipersamakan dengan layaknya sertifikat. Jadi jangan sampai salah atau keliru pemahamannya ya. Lalu SKPT asli sudah, surat kuasa apabila dikuasakan ini bermaterai. Jadi biasanya apa maksudnya di sini yang jadi kuasa itu PPAT ya, notaris PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Karena rata-rata untuk pengurusan tanah biasanya masyarakat itu melalui jasa notaris PPAT. Nanti mereka yang akan menjadi kuasa dari si pemilik tanah. Dan itu aja syarat-syaratnya nanti dibuat 3 rangkap. Kalaupun nanti apa yang aku sampaikan ini misalnya ada yang kurang atau apa nanti disesuaikan karena bisa jadi syarat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan itu antara
BPN daerah A dengan daerah B bisa jadi berbeda gitu ya. Bisa jadi misal tidak ada yang minta SKPT, tapi di sini kok disebutkan SKPT misalnya. Nah, itu nanti tinggal menyesuaikan saja ya dengan kebijakan dari Badan Pertanahan di masing-masing daerah kabupaten atau kota kalian gitu. Sudah itu aja syarat untuk perpanjangannya. Yang terpenting adalah memperhatikan jangka waktu. Jangan mepet karena waktunya mau habis, udah tinggal 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi. Waduh, itu nanti parah sih. Karena gini ya teman-teman, kalau perpanjangan hak itu biasanya biaya tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya pembaruan atau misalnya jatuhnya nanti baru untuk mengurus pertama kali sertifikat hak guna bangunan, apalagi misalnya hak guna bangunannya itu bentuknya ruko. Nah, itu biasanya biaya lebih mahal gitu ya. Jangan sampai jatuhnya nanti pemberian hak baru. Itu beda dengan perpanjangan hak. Biayanya pun relatif lebih mahal pemberian hak baru atau apa namanya pendaftaran hak pertama kali untuk sertifikat hak guna bangunan gitu ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Boleh di-share-share ke teman-temannya biar tahu setidaknya biar ngerti oh update informasi hukum seperti ini ya untuk sertifikat tanah dan lain-lain. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.